Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Ini adalah tahapan yang sudah masuk ke dalam penentuan karena kita sedang menanti dari Hakim Agung apakah akan menerima peninjauan kembali dari ke-8 orang yang telah divonis 8 tahun lalu ataukah menolaknya. Ada keterangan terbaru dari Cindy Sembiring dan juga Titin Prialianti yang mereka ini adalah kuasa hukum dari para terpidana. Ada kuasa hukum dari Rivaldi, kemudian Saka Tatal dan juga Sudirman. Pada saat mereka bereaksi terkait dengan video yang dimunculkan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana dan juga sejumlah saksi lainnya dengan video yang menunjukkan ada Jaya, salah satu tersangka saat 8 tahun lalu dia mengaku telah memukul Eki di malam kejadian tersebut. Tapi juga ada pengakuan Eko yang di rekaman tersebut menunjukkan dia dari awal tidak mengakui. Dan dia bilang, apaan saya nggak tahu ini kenapa begitu. Ada dua sudut pandang yang menarik sebenarnya di sini. Sudut pandang pertama mengatakan bahwa ini kita bersyukur nih, video ini akhirnya dimunculkan. Karena secara tidak langsung, ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Rudiana atau Ibtu Rudiana sekarang, pada pemeriksaan 8 tahun lalu, dia itu tidak cuma berperan dalam tanda kutip adalah mengamankan saja. Karena narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya bahwa Ibtu Rudiana itu tidak melakukan penyidikan, tapi hanya mengamankan doang dan memberikan informasi. Penyidikan itu semuanya diserahkan ke penyidik saat itu. Tapi dari video ini, menurut Cindy Sembiring dan juga Titin Prialianti, ini jelas adalah yang menunjukkan sebaliknya. Ada dugaan Ibtu Rudiana juga melakukan kayak intimidasi. Bahkan ada salah satu catatan di persidangan, tepatnya tanggal 3 Oktober 2016, di mana Jaya waktu sidang tersebut yang juga muncul dalam rekaman video ini, di persidangan dia mengatakan bahwa saya terpaksa mengaku, melakukan semua yang dituduhkan karena saat itu saya ditodong oleh Ibtu Rudiana. Tetapi ini kan sidangnya di 3 Oktober 2016, sementara video yang dimunculkan itu adalah di tanggal 31 Agustus 2016. Jadi Agustus, September, Oktober jaraknya kurang lebih adalah sekitar 30-an, 40 hari kurang lebih ya, sebulanan lebih teman-teman. Nah, ini pengakuan dari Jaya apakah dihubungkan dengan hal tersebut? Karena kalau aku lihat dari rekaman video tersebut, di rekaman video yang muncul tersebut kan Jaya bilang, saya tidak melakukannya, saya cuman mukul pakai tangan, tidak pakai kayu. Itu kan pengakuannya Jaya. Jaya tidak mengatakan bahwa saya yang menghabisi Eki atau Vina, hanya memukul doang. Tetapi di sidang 3 Oktober 2016, dia mengatakan bahwa saya mengaku karena saya ditodong oleh Ibtu Rudiana. Artinya ada peristiwa yang berbeda dengan dua isu yang berbeda. Tapi yang ngebuat aneh juga dari kuasa hukum ini mengatakan bahwa kalau memang itu adalah pengakuan dari Jaya yang jujur apa adanya, kita masyarakat, jangankan kuasa hukum begitu ya, netizen pun juga bisa menilai bahwa yang dirasakan oleh Jaya dan juga Eko itu kelihatan banget adalah sebuah penekanan dan juga di bawah tekanan yang luar biasa. Misalnya begini, dia nengok ke atas ke belakang, suaranya lebih jelas ke Jaya dibanding orang yang merekam. Tempat pemeriksaannya juga begitu, karena yang namanya BAP, berita acara pemeriksaan, itu kan akan panjang ya pastinya. Kenapa dia tidak duduk di kursi, ada yang ngetik, karena BAP itu adalah verbatim, teman-teman. Verbatim itu adalah apa yang dikatakan dari orang yang diperiksa, akan ditulis poin-poinnya seperti apa. Kalau pemeriksaannya seperti itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa itu jatuhnya interogasi ya, dan kesannya ini kayak kita kembali ke zaman dulu yang katanya kalau orang diperiksa di polisi itu bakal digebukin. Ya, kalau kita berasal dari orang miskin ya. Tapi kalau yang ditangkap itu adalah orang-orang kaya raya atau bahkan ya koruptor-koruptor yang punya harta sudah puluhan atau bahkan ratusan miliar, kayaknya mereka aman-aman aja karena ya mereka berasal dari orang bawah, tidak punya power, jadi sangat gampang sekali diapa-apakan. Bahkan zaman sekarang pun juga pada saat kalian ditetapkan sebagai tersangka, kalian diperiksa BAP, kalian bilang bahwa saya nggak mau di BAP, saya nggak mau diperiksa kalau tidak didampingi dengan kuasa hukum saya. Itu boleh banget, tapi kan dengan latar belakang
yang dimiliki mereka tuh jelas mereka tidak punya kapasitas sampai ke sana. Terus juga ada kata-kata pada saat Jaya itu mengatakan isu-isu tertentu, warna motor yang merah menjadi biru, pada saat dia ngomong harus ngelihat ke atas, ke bawah. Apakah ada orang di luar sana yang misalnya adalah melakukan indikasinya adalah kayak adakah yang menodongkan sesuatu hal ke mereka, dugaannya ke sana, makanya Jaya mengatakan seperti itu. Tapi aku sih ngerasa bahwa pada saat si Jaya ketemu sama Eko bilang bahwa apaan saya nggak tahu nih, mukul apa, kejadian apa. Jaya itu berusaha untuk udah ngaku aja. Kelihatan banget matanya Jaya itu nggak bisa dibohongi bahwa dia juga ngomong seperti itu ingin menyelamatkan diri. Apakah jangan-jangan Jaya ngerasa bahwa udahlah ngaku aja kita cuma mukul, nanti kita nggak akan kena yang sampai ke pasal yang menghabisi. Ada dugaan dia dibodoh-bodohi oleh sebagian oknum ke arah sana. Terus juga mengenai video yang sekarang muncul di sosial media dan juga media massa, menurut Cindy dan juga Titin bahwa video tersebut itu tidak pernah dimunculkan dalam persidangan 8 tahun lalu. Video tersebut memang disebutkan sebagai bukti tambahan yang ada di hasil putusan dulu. Itu ada kata-katanya, tulisannya bahwa ada bukti tambahan berupa CD pengakuan dari salah satu tersangka yaitu adalah Jaya. Tetapi setahu kami dari dulu sampai sekarang, ini adalah baru pertama kali kami melihat video tersebut. Kemudian Titin pun mengatakan gini katanya, ayo kita adu data dengan kuasa hukumnya Ibtu Rudiana dan juga jaksa atau hakim kalau memang video tersebut pernah dimunculkan. Karena klaim dari Elsa Sharif dalam wawancaranya dengan Christian kan mengatakan ini video ini sudah ditayangkan juga dalam persidangan tersebut. Ya kita wajar sih karena kan Elsa Sharif juga tidak hadir dalam persidangan 8 tahun lalu, tetapi dia hanya ngebaca dalam surat putusan. Elsa juga tidak salah karena dia ngebaca dari putusan tersebut. Tetapi actualnya menurut Cindy dan juga Titin tidak pernah video tersebut dimunculkan. Logikanya kenapa kalau memang video tersebut akan membantu jaksa untuk menjatuhkan hukuman dan meyakinkan hakim bahwa mereka adalah pelaku sebenarnya, kenapa itu tidak dimunculkan? Analisa dari sini dan juga Titin bahwa kalau dimunculkan itu justru malah akan merugikan mereka karena akan banyak hal yang seperti sekarang muncul. Kok ada Ibtu Rudiana di ruangan tersebut, kemudian dari awal pun Eko tidak mengakui apa yang dituduhkan, kemudian juga sebenarnya Jaya pun tidak mengakui tuduhan tersebut, dia ngaku hanya mukul doang. Jadi ini bagian yang akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang indikasinya akan semakin membantah lah apa yang dituduhkan tersebut. Karena ada sejumlah barang bukti pun yang sebenarnya sudah cukup lemah ya menurut mereka. Misalnya adalah kayak baju. Karena kan barbuk baju itu yang diduga sebagai kejanggalan menurut mereka nggak ada bolongnya dan juga noda merahnya. Katanya korban itu ditusuk menggunakan senjata miliknya si Ucil ya. Tapi ternyata nggak ada tuh bajunya robek ya. Kita tahu Elsa Sharif kan pernah bilang kita kan nggak tahu bagaimana apakah bisa aja tersingkap atau seperti apa. Ya agak sedikit unik ya kalau orang pakai baju tapi kemudian pada saat ditusuk tidak ada bekas lubangnya, tidak ada noda merahnya, itu sebenarnya cukup unik dan juga cukup janggal teman-teman. Kemudian juga dengan sajam, katanya kan di dalam BAP itu besar, padahal aslinya cuma kecil. Terus juga batu yang ada dalam sebagai barang bukti tersebut, batunya juga itu nggak ada lancip-lancipnya gitu, itu tumpul semua. Kemudian juga bambu ini adalah masih utuh. Dan kemudian kita baru ketahui bahwa Sudirman dalam sidang PK terakhir pun mengatakan bahwa dia pernah melihat ada salah satu oknum yang menggergaji bambu, ditanya sama Sudirman untuk apa? Diminta untuk diam aja. Nah dari sini kan kita sudah mulai merangkai satu persatu kepingan-kepingan fakta yang dulu kayaknya terpotong-potong sekarang sudah semakin clear gitu. Terus juga Titin bilang bahwa kayaknya mereka sekarang sudah benar-benar kayak putus asa banget dan mengeluarkan kayak amunisi terakhirnya karena minggu-minggu ini adalah minggu di mana Hakim Agung sedang berdiskusi, sedang mempertimbangkan apakah akan menerima ataupun juga menolak dari PK ke-8 orang yang divonis 8 tahun lalu tersebut dengan mengeluarkan hal-hal seperti ini. Tapi justru kalau Hakim Agung benar-benar fair dan melihatnya secara clear,
dan juga komprehensif, harusnya ini semakin meyakinkan bahwa Ibtu Rudiana diduga ada banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak sekedar cuma mengamankan. Bahkan ada saksi yang bilang, kata Titin, ada yang ngelihat ngetok-ngetok pintu dengan penuh noda merah. Ini adalah indikasinya ke saksi Rana yang dia melihat katanya Eki sama Vina itu lagi berantem dengan sosok yang pengendara motor, kemudian dia baru menemukan mayatnya pagi hari. Itu kan banyak yang nggak masuk akal dan nggak cocok ya. Dan Rana adalah salah satu saksi yang digadang-gadang oleh tim Elsa Sharif adalah saksi peristiwa yang valid A1. Padahal kita sebagai masyarakat awam pun bisa ngelihat keterangan Rana ini, entah apa yang terjadi, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan saksi-saksi lainnya atau bahkan dengan peristiwanya. Rana mengatakan bahwa dia tidak melihat ada polisi datang atau warga ramai di malam kejadian tersebut, yang itu mengindikasikan mungkin aja peristiwa Rana itu benar, tapi di waktu dan orang yang berbeda, karena mungkin dengan segala macam keterbatasannya. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, kita akan terus kawal hingga tuntas. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.